Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas bab 2 tentang bersuci dari najis. Nah, pada intinya ini adalah bersuci dari najis dan hadas ya. Tapi pada bagian satu ini kita hanya membahas bersuci dari najis. Oke, sebelum itu mari kita najis dan tata cara mensucikannya. Apa sih itu najis? Ya, menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun ma'nawiyah. Nah, najis yang bersifat hissiyah itu apa? Yaitu najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera, seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan ya, kencing, darah haid atau nifas. Nah, najis yang bersifat ma'nawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia, seperti halnya keluarnya dari Islam, yaitu kufur ya, syirik ya, menyekutukan Allah, pergi ke dukun gitu ya. Nah, itu merupakan najis ma'nawiyah ya, berarti syirik. Nah, kemudian menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita, yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Menurut ilmu fikih, merupakan benda yang haram disentuh oleh secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Najis harus dibersihkan ya, karena menghalangi sahnya beribadah. Nah, itu dia. Kemudian menurut ilmu fikih, ya, najis merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat. Pak, dari tadi keadaan darurat terus, maksudnya keadaan darurat itu bagaimana? Keadaan darurat itu adalah keadaan di mana kita terpaksa untuk menyentuhnya. Ya, kalau kita tidak menyentuhnya, ya mungkin akan ada hal-hal yang berbahaya misalnya gitu ya. Dan harus dibersihkan apabila terkena najis. Nah, jika sudah tidak dalam keadaan darurat, maka itu harus dibersihkan. Najis harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Apa sih Pak dasar hukum bersuci? Ya, kita lihat di sini ada surah Al-Mudaththir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 125, Al-tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Nah, anak-anak semuanya, ada juga nih dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak akan bacakan artinya saja ya. Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia. Karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Anak-anak semuanya, sekarang kita mengenal macam-macam najis dan tata cara bersuci atau thaharah ya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Nah, di sini jika bayi ini hanya mengkonsumsi ASI, maka air kencingnya ya, air kencing bayi tersebut termasuk kepada najis mukhaffafah, ringan. Ya, tapi kalau misalnya dia susunya campur susu formula, maka tidak bisa lagi dikategorikan sebagai najis mukhaffafah. Nah, cara mensucikannya cukup memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Jadi bagian yang terkena air kencing tadi dipercikkan dengan air saja, dipercikkan ya. Nah, bukan dibasuh tapi dipercikkan saja.
Kalau dibasuh bisa, tapi minimal dipercikkan itu sudah bisa mensucikan dari najis mukhaffafah. Kemudian najis mutawassithah, sedang ya, merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughallazah, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani, misalnya air kencing, mohon maaf ya, kemudian ketika BAB, nah itu merupakan najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini ada namanya najis ainiyah, najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik itu warnanya, rasa, dan baunya. Kemudian ada najis namanya najis hukmiyah, adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing ya. Bekas kencing kan tidak kelihatan ya, udah kering gitu ya. Nah itu najis hukmiyah. Nah itu wajib. Cara membersihkan bagaimana? Nah contohnya misalnya di sini ya, ada mazi. Mazi itu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-cirinya itu berwarna kekuning-kuningan. Kemudian proses keluarnya itu dirasai syahwat ya, atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. Jadi ada keinginan terhadap lawan jenis gitu ya, tanpa ada rasa kenikmatan, nggak ada rasa kenikmatan apa-apa ya, hanya syahwat saja. Kemudian terjadi pada orang yang telah baligh. Jadi mazi ini hanya terjadi pada orang yang telah baligh. Kemudian lebih sering terjadi pada perempuan ya, perempuan ini lebih sering terjadi mazi ini. Terkadang keluar tanpa disadari, tiba-tiba sudah basah saja gitu ya. Nah, kemudian ada air wadi. Nah, air wadi ini bagaimana? Air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berwarna campur putih ya. Kemudian agak keruh dan kental. Ya. Keluarnya setelah buang air kecil, kemudian dalam posisi badan kita yang lelah, habis kecapean misalnya ya, kerja berat, nah dialami oleh orang yang sudah atau belum baligh. Nah ini perbedaannya ya. Jadi mazi dan wadi itu ini perbedaannya. Nah di antara ini termasuk ya mazi dan wadi tadi termasuk pada najis mutawassithah ya. Jadi ini termasuk pada najis mutawassithah. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya, baunya, warna, dan rupanya. Jadi benar-benar dicuci bersih gitu ya. Cuci bersih sehingga tidak ada lagi bau-baunya, tidak ada lagi warnanya. Ya benar-benar bersih lah gitu ya. Nah semuanya itulah tadi najis mukhaffafah dan mutawassithah. Sekarang yang ketiga, najis mughallazah, berat. Adalah najis berat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lain. Misalnya babi disilang dengan hewan yang halal, misalnya domba. Misalnya ada suatu teknologi yang bisa untuk menyilang itu, kemudianlah lahir anaknya ya, antara persilangan domba dan babi ya. Nah, lahir anaknya dari persilangan itu tadi tetap dijatuhi hukuman haram. Walaupun di sana ada domba, ya, tapi tetap jatuhnya haram. Nah ya, jatuhnya haram. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu. Jadi wujud benda najisnya itu dihilangkan, benar-benar sudah hilang, tidak nampak dalam kelihatan. Kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali. Dan salah satu dicampur dengan debu atau tanah yang bersih. Jadi di antara 7 basuhan itu ada yang air yang dicampur dengan tanah atau debu yang bersih atau pasir ya. Jadi gunanya apa? Ternyata setelah diteliti campuran air dan pasir atau tanah itu mampu menghilangkan najis yang berat itu gitu ya. Luar biasa memang. Nah, anak-anak semuanya,
Perhatikan tabel tata cara penyucian najis ini ya. Ini tadi sudah kita bahas juga. Najis mukhaffafah, ainiyah ya. Kemudian ada hukmiyah. Kalau ainiyah itu dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau dan rasa najis tidak kehilangan, tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cukup dipercikkan ya. Air yang dipercikkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Jadi tidak sembarang percik, harus pada tempat yang terkena najis. Air yang dipercikkan tidak disyaratkan hingga mengalir ya. Maksudnya tidak diguyur gitu, cukup dipercikkan saja. Kemudian dikeringkan kain atau benda lain yang suci. Nah, kemudian kalau najis mukhaffafah yang hukmiyah, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari ya, dilingkari lebih dahulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Misalnya ini nggak kelihatan nih ya, nggak kelihatan. Oh di situ tadi ada anak kencing, ngompol, tapi sekarang kok udah kering gitu. Nah itu tetap nanti dilingkari dan dibersihkan ya. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis ya. Kemudian air yang dipercikkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang dilingkari tersebut. Air yang dipercikkan tidak disyaratkan hingga mengalir. Nah ini kalau kategori mukhaffafah, najis ringan ini tidak perlu mengalir. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Kemudian tabel berikutnya ya. Tabel najis mutawassithah. Ada mutawassithah ainiyah. Caranya bagaimana? Dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci itu dialirkan. Nah, ini bedanya. Kalau mukhaffafah itu cukup dipercikkan tanpa mengalir. Kalau mutawassithah ini mengalir ya, harus dengan air yang mengalir. Ya. Kemudian air bisa pakai selang itu ya, dialirkan. Air yang disiram disyaratkan hingga mengalir ya. Kemudian dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci, dipel gitu ya. Kemudian najis mutawassithah hukmiyah. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dahulu untuk memastikan memercikan air secara tepat. Kemudian air yang suci dan mensucikan disiram. Nah, tidak dipercikkan tapi disiram hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Kemudian dikeringkan. Nah, dari sini perbedaan antara mukhaffafah dan mutawassithah jelas ya. Sama-sama menggunakan air ya. Kemudian yang satu hanya dipercikkan saja, tidak perlu mengalir, tidak apa-apa. Kemudian yang tengah-tengah ini harus dengan air yang dialirkan gitu ya. Nah, nanda semuanya. Nah, kalau ini najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini bagaimana? Dibersihkan lebih dahulu sifatnya hingga warnanya, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan tidak lagi dapat dirasakan. Kemudian menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali. Kalau tadi najis tengah-tengah mutawassithah ya tidak mesti 7 kali, tapi kalau dia najis berat ya dia harus 7 kali. Dan salah satu dari ketujuh itu dicampur dengan debu yang suci atau pasir atau tanah ya. Kemudian untuk caranya, ini ada 3 cara. Kalian boleh milih yang mana. Cara pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Kemudian cara kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis dulu. Jadi ada najisnya, taruh debu dulu, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih, gitu ya. Kemudian cara yang ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis atau menabur debu dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosoknya dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Nah, nada semua, intinya adalah najis mughalladhah ini dibasuh 7 kali ya. Salah satu diantaranya
airnya harus dicampur dengan debu atau pasir atau tanah yang suci, yang bersih gitu ya. Kemudian najis mughalladhah ainiyah. Berikan tanda ini bukan najis mughalladhah ainiyah hukmiyah maksudnya ya. Beri tanda dengan lingkaran tepat atau benda yang terkena najis. Kemudian lakukan cara yang sama. Jadi walaupun bersifatnya hukmiyah, tidak langsung bisa dilihat, tapi kita pernah melihatnya di situ ya, tiba-tiba sudah tidak ada, tapi harus dibersihkan dengan cara 7 kali basuhan tersebut ya. Jadi 7 kali basuhan, diantaranya ada yang dicampur dengan pasir atau debu atau tanah. Nah, anda semuanya, itulah macam-macam najis dan cara mensucikannya ya. Jadi ada syarat khususnya, ada cara khusus untuk mensucikannya. Tidak semua sama, ada kategori-kategorinya. Nah, di sini disebut dengan mukhaffafah karena proses penyuciannya lebih ringan dan mudah, cukup dipercikkan saja. Kemudian mutawassithah disebabkan karena menghilangkan najisnya memiliki kadar yang berada di tengah antara najis mukhaffafah yang cukup dipercikkan atau mughalladhah yang 7 kali basuhan gitu ya. Sedangkan najis mughalladhah ini ya karena membasuhnya cukup berat, tidak hanya dengan air tapi ada air yang dicampur dengan debu atau pasir atau tanah yang suci. Baik, ananda semuanya, ini pertemuan pertama kita di bab kedua ini ya, mengenai najis dan tata cara mensucikannya. Ada berapa tadi jenis najis? Iya, 3, mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Ringan, tengah, dan berat. Begitulah anak-anak semuanya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadas dan cara bersucinya. Untuk pertemuan ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.